Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan membuat sebuah rangkaian sederhana yang mungkin berguna untuk teman-teman ya teman-teman, yaitu penurun tegangan teman-teman. Menggunakan regulator penurun tegangan seperti ini. Ini Henry dapatkan pada PCB bekas. Kalau tidak salah PCB bekas AC teman-teman, nanti Henry tunjukkan. Di sini kita bisa lihat ada 3 kaki, ini sekilas mirip transistor teman-teman atau MOSFET. Tapi ini adalah regulator penurun tegangan teman-teman. Dan di dalam regulatornya itu terlihat ada nomor serinya teman-teman. Di sini juga Henry tambahkan kabel seperti ini. Henry solder lagi biar nanti gampang kita uji cobanya. Dan ini dia untuk PCB-nya bekas AC ya teman-teman. Sebentar kita cari dulu di mana ya tadi teh. Oh ini dia. Oke, ini bekas yang Henry ambil teman-teman. Kita bisa lihat di sini sesuai dengan urutannya ada I, G, dan O teman-teman. Jadi input, ground, dan juga output. Jadi nanti yang di input itu tegangan yang agak gede. Nanti untuk ground kita bisa paralel. Dan untuk yang outputnya nanti sesuai tegangan yang keluar teman-teman. Kalau tidak salah untuk voltage penurun tegangan ini sekitar 5 volt teman-teman. Ini dia untuk teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dapat seperti ini, teman-teman bisa cek juga nomor serinya di Google. Seperti ini ya teman-teman ya. Kita cek terlebih dahulu. Ini adalah, kita bisa lihat untuk serinya yaitu 7805A. Kita bisa cek spesifikasi lengkapnya di Google teman-teman. Henry akan tunjukkan. Oke teman-teman, seperti ini ya teman-teman ya. Henry tampilkan di samping kanan seperti ini. Teman-teman masuk ke Google, terus teman-teman cari seperti ini datasheet, terus masukkan nomor seri yang ada pada regulator penurun tegangannya. Nanti kan banyak muncul tuh situs-situsnya. Di sini kita pilih yang pertama aja. Kita bisa lihat di sini untuk spesifikasi lengkap untuk regulator penurun tegangan yang Henry pegang ini teman-teman. Kita bisa melihat spesifikasi lengkapnya di sini. Kita zoom lebih dahulu. Sesuai ya teman-teman. Ada 3 kaki, ada input, ground, dan juga output teman-teman. Di sini ada beberapa fitur banyak banget. Walaupun IC ini regulator ini sangat kecil, di sini ada internal bloknya, ada diagramnya. Terus di sini ada maksimum input 36 volt, lumayan gede juga teman-teman maksimumnya. Di sini kita bisa lihat output voltage 4,8 sampai 55,2 volt teman-teman. Di sini kita bisa juga lihat ada berapa spesifikasi lainnya di bawahnya. Kita bisa mencari informasinya lebih lengkap di sini teman-teman. Biar nanti kita nggak bingung pada regulator yang kita gunakan. Oke, kita langsung lanjut lagi ke rangkaiannya. Sebenarnya untuk alatnya cukup hanya ini aja teman-teman. Alat utamanya seperti yang tadi tertulis pada fitur dari situsnya. Dia tidak membutuhkan sirkuit apapun teman-teman. Jadi dia bisa bekerja sendiri. Untuk alatnya cukup ini aja. Di sini Henry menggunakan breadboard untuk pengetesan. Di sini Henry tidak melakukan solder terlebih dahulu karena akan melakukan uji coba terlebih dahulu untuk regulator ini. Henry siapkan juga breadboard. Terus Henry siapkan dengan beberapa buah baterai seperti ini. Baterai 18650 4 buah. Masing-masing baterai bertegangan 3,7 volt teman-teman. Jadi akan Henry susun secara seri. Semua baterai ini ada 4 ya teman-teman. Nanti kita bisa lihat apakah hasilnya
seperti yang tadi di situsnya tadi disebutkan bahwa dia itu outputnya sekitar 4,8 sampai 5,2 volt teman-teman, minimum dan maksimumnya. Berarti di antara itu teman-teman. Kita susun terlebih dahulu untuk baterainya. Oke, baterai sudah kita susun seperti ini teman-teman. 4 buah baterai 1850 disusun secara seri 4 buah. Terus kita colokan terlebih dahulu kaki-kaki dari regulator penurunan tegangan ini kemana aja bebas teman-teman ya, sesuai dengan yang kenyamanan kita. Kalau misalkan kita menggunakan ini, nanti tetap untuk tegangan inputnya kita colokan pada kaki input teman-teman. Oke, kita pasang seperti ini. Oke, kita cek terlebih dahulu total baterai yang sudah kita susun teman-teman, yang sudah kita susun secara seri, biar lebih jelas ya teman-teman. Oke, seperti ini biar lebih jelas di depan kamera. Terus kita nyalakan terlebih dahulu multitesternya. Di sini yang dipilih yang skala 20 volt arus DC teman-teman. Kita ukur terlebih dahulu keempat baterai ini disusun secara seri. Oke, dimasukkan di sini teman-teman ya, untuk input atau dan outputnya, ataupun kabel merah dan kabel hitamnya. Input dan groundnya seperti ini kita ukur terlebih dahulu. Oke, kita bisa lihat untuk tegangan dari keempat baterai ini kita mendapatkan total tegangan 16,24 volt teman-teman, dari 4 baterai 1850 ini yang disusun secara seri. Oke, nanti kita akan langsung inputkan ke regulator penurun tegangan ini. Di sini nanti menggunakan kabel jumper dari breadboardnya biar lebih mudah. Ini dia kabel yang input atau yang dari power baterainya. Plus dari baterai kita colokkan ke kaki input regulator. Untuk yang ground kita colokkan ke tengah, ke bagian ground. Seperti ini aja teman-teman. Untuk rangkaiannya sangat sederhana sekali teman-teman. Kita bisa cek. Kita cek tegangan yang pertama terlebih dahulu. Ini tegangan yang pertama ya teman-teman, dari input pertama. Terus yang tengah ini kita karena groundnya di paralel teman-temannya, bisa menjadi input dan juga bisa ke output juga. Jadi groundnya tetap itu, yang berbeda hanya input aja teman-teman. Ini adalah input yang pertama yang masukkan tadi 16,17. Terus kita bisa lihat untuk hasilnya, outputnya ini 4,96, sesuai dengan datasheet yang sudah kita tadi lihat di situsnya teman-teman. Outputnya sekitar 4,8 minimum dan maksimumnya 5,2 teman-teman, atau 5,4an. Ini input yang awal. Setelah melewati regulator penurunan tegangan dia menjadi 496, atau ini bisa dibilang 5 volt teman-teman, karena untuk sedikitnya itu masuk ke toleransi. Jadi ini kita bisa sebut tegangan outputnya 5 volt teman-teman. Jadi untuk ini bahannya hanya ini aja teman-teman untuk penurun tegangannya, dan ini hasilnya sangat stabil teman-teman. Oke, di sini kita akan coba ambil satu buah baterai.
Kalau kita ambil satu buah baterai, tegangan inputnya akan 12 volt teman-teman. Kita bisa lihat hasil outputnya akan berapa kalau misalkan kita ambil satu baterai. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Walaupun kita ambil satu buah baterai, hasil outputnya akan sama, sekitar 496 teman-teman, atau 5 volt teman-teman. Jadi ini stabil ya teman-teman. Seperti yang tertulis di datasetnya yang tadi di internet kita lihat, maksimumnya 36 volt teman-teman. Jadi di antara itu sampai ke bawahnya dia akan tetap menghasilkan arus output 5 volt, dan ini stabil teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen menurunkan tegangan ke 5 volt, teman-teman bisa menggunakan alat ini kalau ada. Jadi teman-teman tidak perlu merangkai-rangkai resistor atau menggunakan dioda Zener dan lain sebagainya teman-teman. Teman-teman cuma butuh regulator penurun tegangan ini aja. Oke, untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya, apakah IC atau regulator penurunan tegangan ini hanya bisa menurunkan ke 5 volt aja? Jawabannya ada banyak sekali teman-teman. IC regulatornya penurun tegangannya dari 3 volt sampai ke 24 volt teman-teman. Ya kan Henry tunjukkan gambarannya seperti ini. Ini dia teman-teman beberapa tipe dan seri untuk regulator penurun tegangan. Yang tadi Henry gunakan yaitu yang L7805. Ini yang pertama teman-teman ya, yang outputnya 5 volt teman-teman. Teman-teman bisa menurunkan tegangan ke tegangan lainnya. Di sini ada beberapa tipenya, teman-teman bisa lihat dari 5 volt, 6 volt, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa melakukan penurunan tegangan ke tegangan yang teman-teman mau dengan menggunakan beberapa tipe dari regulator penurun tegangan yang ada pada data ini teman-teman, atau diagram ini. Sebagai patokan, nanti kalau teman-teman mau menurun tegangan menggunakan alat ini, regulator ini, teman-teman bisa sesuaikan tipenya sesuai yang ada pada gambar yang ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin hanya itu aja yang bisa Henry sampaikan cara membuat penurun tegangan sederhana dari alat regulator penurun tegangan ini. Untuk kurang lebihnya teman-teman silahkan dikoreksi kembali, mohon maaf kalau ada salah dalam perkataan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya.